Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asep Iskandar, kita kembali dalam serial PPDB 2021 episode berebut kursi SMK negeri khususnya di Kota Tangerang, umumnya di seluruh Provinsi Banten. Para pemirsa yang beriman, pada episode 1, 2, 3 semua telah menonton dan semua telah kami sajikan tentang berbagai macam informasi. Yang pertama tentang apa itu SMK dan apa saja bidang keahlian yang ada di SMK. Lalu persoalannya adalah bagaimana dengan di kota Anda, apakah jurusan yang Anda pilih itu ada atau tidak? Itu di episode 2. Nah, oleh karena itu bagi yang baru bergabung jangan lupa tolong di subscribe dan tekan loncengnya karena akan banyak sekali informasi yang akan kami berikan tentang dunia vokasi. Bersama Lantera TV, hari ini kita masuk di episode 5 berebut kursi SMK negeri. Masyarakat semua berbondong-bondong berebut untuk mencari sekolah baru, sekolah menengah kejuruan pilihannya, sekolah menengah kejuruan negeri yang menjadi idaman dari para pemirsa sekalian. Mengapa demikian? Bersekolah di sekolah menengah negeri itu adalah menjadi kejaran atau impian daripada para pemirsa sekalian karena sekolahnya besar, sekolahnya bermutu dan gratis. Oleh karena itu kita sama-sama sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten di bawah Bapak Gubernur Wahidin Halim dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Andika, Bapak Haji Andika yang telah memberikan suatu kemudahan bagi para siswa untuk bersekolah di sekolah menengah negeri di bawah kepemimpinan Bapak beliau di Provinsi Banten ini di SPP ditanggulangi oleh pemerintah, jadi gratis. Demikian pula kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Tabarni yang telah siap dan sigap menyiapkan berbagai macam petunjuk teknis agar memudahkan kita di dalam menyelenggarakan pendaftaran peserta didik baru di tahun 2021 ini. Para pemirsa sekalian, PPDB tahun 2021 ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, tapi insya Allah pada saat ini kita tidak akan lagi menemui hambatan karena semua persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari dan hari ini kita akan melihat suatu persiapan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam petunjuk teknis tentang pendaftaran peserta didik baru ke sekolah baru SMK negeri khususnya di Kota Tangerang dan umumnya di seluruh wilayah Provinsi Banten. Kita simak lebih lanjut. Terima kasih. Para pemirsa Lantera TV yang berbahagia, seperti telah saya sebutkan sebelumnya bahwa kali ini kita akan membahas tentang petunjuk teknis bagaimana pendaftaran peserta didik baru di SMK negeri khususnya di Kota Tangerang dan umumnya di seluruh Provinsi Banten yang akan kami sajikan dalam tayangan berikut ini. Episode 5 serial PPDB tahun 2021 dari Lantera TV bersama saya Asep Iskandar. Kita akan membahas tentang petunjuk teknis PPDB 2021 khusus untuk sekolah SMK negeri dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Para pemirsa yang berbahagia, di SMK negeri pilihan jalur pendaftaran itu hanya satu saja, ya, hanya satu jalur seleksi saja. Lalu apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dan penilaian dari para calon siswa adalah seperti dilihat di monitor bahwa yang jadi pertimbangan adalah ada 5 dan semuanya memiliki nilai, yaitu nilai raport untuk 5 semester terakhir, lalu keterangan-keterangan yang
merujuk kepada ekonomi tidak mampu dari para masyarakat yang nanti dengan syarat-syaratnya akan diuraikan lebih lanjut. Lalu yang ketiga, bagi calon siswa yang memiliki prestasi seni, olahraga, sains maupun keagamaan, itu harus melampirkan bukti-bukti prestasinya yang akan nanti meningkatkan nilai daripada nilai dalam seleksinya. Lalu berikutnya juga para peserta akan mengikuti tes bakat minat. Ada juga beberapa sekolah yang menggunakan model interview, dan para siswa akan diperiksa kesehatannya baik jasmani dan rohani. Jadi ada 5 itu yang akan menjadi pertimbangan. Jadi kalau saja para siswa memiliki hal-hal yang baik dari 5 perkara ini, 5 unsur ini, maka itu lebih besar kesempatannya untuk bisa diterima di SMK negeri. Di pertimbangan 5 macam penilaian tersebut bervariasi antara satu SMK negeri dengan SMK negeri lainnya, bervariasi. Nah, penjelasan hal tentang ini akan lebih pasti para pemirsa dan para calon siswa sekalian untuk melihat di website SMK-nya masing-masing yang nanti Anda tuju. Tetapi pada PPDB 2021 ini para calon siswa dapat mencabut berkas pendaftaran jika akan pindah SMK negeri. Artinya ketika pendaftar kemudian ada pertimbangan ingin nggak jadi, selama masa pendaftaran tanggal 14 sampai 18 nanti Anda bisa mencabut berkas dan memindahkan berkasnya ke sekolah lain atau jurusan yang berbeda. Perhatikan ini bunyi juknisnya. Bagian E, calon peserta didik yang ingin mengganti pilihan atau pilihan kompetensi keahlian dapat mencabut berkas melalui operator sekolah. Berarti datang ke sekolah yang dituju dan dicabut berkasnya atau mau dipindahkan selama masa pendaftaran berlangsung yang saya sebutkan sebelumnya. Calon peserta didik yang berhasil melakukan cabut berkas akan mendapatkan bukti cabut berkas dari operator sekolah awal. Nanti diserahkan ke operator di sekolah yang baru. Calon peserta didik yang berhasil melakukan cabut berkas dapat melakukan pendaftaran mengikuti alur pendaftaran yang ada dengan menunjukkan bukti cabut berkas itu sebelumnya. Demikian itu mengenai perpindahan pilihan. Selanjutnya kita akan perhatikan di sebelah atas ini syarat umum pendaftaran PPDB SMK seperti juga SMA negeri sama memiliki ijazah atau surat keterangan yang setara baik SMP, NTS, paket B dan sejenisnya. Nah, lalu membawa atau melampirkan nilai-nilai raport, penghargaan. Bahkan di sini ada bidang keagamaan seperti hafalan ayat suci, ya, surat-surat di dalam ayat sucinya minimal 2 juz untuk yang Islam dan 2 bab untuk yang non-Islam. Lalu bila Anda memiliki kartu-kartu jaminan sosial seperti contoh kartu Indonesia Pintar, kartu Prasejahtera, kartu keluarga sejahtera dapat dilampirkan untuk tambahan bahan pertimbangan panitia nanti. Lalu membawa akta kelahiran atau memfotokopi akta kelahiran. Kalau nggak ada akta kelahiran bisa keterangan lahir. Tetapi usia maksimum adalah 21 sampai tanggal 1 Juli 2021 dan belum nikah tentu saja ya. Lalu kartu keluarga atau keterangan domisili setelah 1 tahun ini. Kartu keluarga ini maksudnya adalah bila memiliki atau difotokopi. Kalau tidak ada, dapat menggunakan kartu domisili sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan 26 Mei dari RT dan RW serta kelurahan. Lalu ada juga nanti hasil pemeriksaan kesehatannya dilampirkan, hasil pemeriksaan kesehatan fisiknya pemeriksaan fisik yang apa saja nanti akan kita bahas. Lalu pas foto ukuran 3x4. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam juknis nomor 8. SMK dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dengan persyaratan sebagai berikut. Umumnya anak-anak tidak boleh punya tato. Untuk laki-laki telinganya nggak boleh ditindik, sehat jasmani dan rohani, tidak mengkonsumsi narkoba. Ini akan diperiksa nanti
Nah, tambahannya lagi khususnya adalah adanya syarat untuk tinggi badan, ada syarat buta warna, dan ada syarat mungkin untuk kemampuan mata. Biasanya sih di sekolah-sekolah penerbangan ya, biasanya yang ada begitu. Ini berbeda variasi antara satu sekolah dengan sekolah lain. Lanjutkan. Jadwal PPDS SMK Negeri untuk Anda catat semuanya, bahwa pendaftaran itu mulai tanggal 14 sampai 18. Ingat, hanya satu jalur, tanggal 14 sampai 18. Lalu tanggal 21 dan tanggal 25 itu ada verifikasi berkas. Anda mengumpulkan semua dokumen dan membawanya ke sekolah-sekolah yang dituju untuk diverifikasi. Karena di dalam aplikasi saat ini tidak ada uploading, tidak ada proses-proses uploading di dalam aplikasi, karena itu membutuhkan lebih banyak memori, sehingga mungkin supaya tidak terhambat lebih baik dibawa berkasnya ke sekolah yang dituju sekaligus mengikuti mungkin tes khusus dan pemeriksaan kesehatan, yaitu tanggal 21 sampai 25, 21, 22, 23, 24. Jadi 5 hari untuk pemeriksaannya itu dan verifikasi. Lalu juga nanti akan ada tesnya itu di antara tanggal 21 sampai 25 Juni itu. Lalu ada pengumuman hasil tanggal 30 Juni dan daftar ulang tanggal 1 sampai dengan 9 Juli 2021. Nah, awal tahun pelajaran akan dimulai tanggal 12 Juli 2021. Nah, sekarang hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan sekali lagi bagi masyarakat yang tidak mampu agar membawa dokumen ini seperti telah disebutkan sebelumnya, tetapi harus membuat surat pernyataan di atas materai yang cukup menerangkan kebenaran dokumen tersebut. Saya yang bertanda tangan dari ini, orang tua dari ini, menerangkan bahwa dokumen tersebut benar dan saya siap bersedia untuk dituntut apabila di muka hukum, apabila keterangan yang saya berikan ini palsu atau tidak benar, seperti itu di atas materai. Kemudian perlu juga bagi mereka, para siswa, kalian semua yang memiliki prestasi-prestasi non akademik seperti juara 3, juara 2, juara 1 dari mulai kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional, plus dengan keagamaan yang saya sebutkan sebelumnya, ya, diantaranya hafiz Quran atau juga hafal bab-bab di dalam ayat kitab suci, dan nanti akan dilakukan pengetesan di sekolah. Nah, ini akan punya nilai bervariasi dari mulai 20 sampai dengan 100 ya. Jadi itu ada tambahan nilai apabila Anda memiliki prestasi atau penghargaan ini. Lihat bobot kejuaraannya seperti itu, ada bobot-bobotnya, nanti di dalam website pasti ada ininya, berapa-berapanya. Lalu semua bukti prestasi itu harus dilegalisir oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkannya. Nah, masa berlakunya adalah 3 tahun, yaitu selama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMP. Hanya itu yang diakui, 3 tahun terakhir itu. Lalu untuk daftar ulang ini perlu perhatian yang seksama bahwa peserta didik wajib daftar ulang dengan protokol kesehatan. Sekolah sudah pasti, setiap sekolah sudah menyiapkannya dengan sesuai dengan perintah atau instruksi Bapak Gubernur. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan peserta didik belum juga daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Persyaratannya apa saja dalam daftar ulang itu, yaitu yang pertama, tunjukkan dokumen asli ya ke sekolah pada saat daftar ulang ya, semua syarat-syarat itu dokumen aslinya dibawa. Yang kedua, kartu pendaftaran itu, nomor yang ada nomor pendaftarannya itu dibawa aslinya, lalu melampirkan bukti lulusnya. Nanti sekolah-sekolah tersebut akan mengatakan saudara lulus atau saudara gagal, dan bukti lulusnya itulah yang akan dibawa ke sekolah untuk daftar ulangkan. Nah, penting untuk dari sekarang Anda googling untuk melihat website sekolah yang dituju, dan juga website berikut ini, yaitu http://dinput.bantenprov.go.id. Itu penting sekali Anda buka dan Anda lihat apa saja yang ada di sana, karena ada banyak informasi yang lebih detail dari yang saya terangkan hari ini. Nah, di sana juga Anda semua akan mendapatkan pengumuman apakah Anda berhasil atau gagal
yaitu pada tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya, para pemirsa sekalian, tata cara pendaftaran yaitu pertama Anda buka website sekolah, lalu baca semua informasi yang ada di sana, lakukan pendaftaran online sampai selesai, nanti keluar hal-hal yang harus diisi dan akan keluar nanti formulir yang telah Anda isi yang nanti akan dibawa ke sekolah pada saat pendaftaran. Tapi ada juga sekolah yang mendaftar offline, jadi formulirnya dalam bentuk manual, ada juga begitu. Tapi di dalam aplikasi sudah ada, di setiap sekolah ada aplikasi untuk online agar mempercepat dan memudahkan pendaftaran. Lalu mungkin saja di dalam website tersebut ada sosialisasi dan tutorial ini. Saya pikir nanti hari Jumat ini, besok, ini kan hari Kamis, hari Jumat itu besok pasti sudah ada hal-hal yang bisa Anda lihat di website sekolah yang dituju. Nah, segala persyaratan itu nanti pada saat pendaftaran setelah Anda isi dengan dilampirkan syarat-syaratnya itu dibawa pada saat verifikasi. Nah, para siswa di dalam aplikasi itu umumnya akan memilih dua pilihan, ini jurusan satu atau kompetensi keahlian yang dipilih satu dan kompetensi keahlian keduanya apa. Maksudnya supaya apabila di kompetensi keahlian satu kita tidak terima, bisa jadi kita diterima di kompetensi pilihan yang kedua. Para pemirsa, bila ada hal yang meragukan dari apa yang saya berikan ini, maka yang pasti dan benar adalah ada pada website PPDB Provinsi Banten dan website sekolah yang dituju. Nah, ini penting sekali. Tetapi saya dalam hal ini menyampaikan kepada para pemirsa Lantera TV, ingin membantu semoga apa yang saya berikan ini dapat tersebar ke seluruh Provinsi Banten, khususnya Kota Tangerang, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang blank atau tidak mengerti tentang bagaimana PPDB itu harus dilakukan. Dan saya ingin agar PPDB Provinsi Banten tahun 2021 Lantera TV mendukung agar terselenggara dengan sukses. Semua apa yang saya sampaikan ini bersumber dari Juknis PPDB 2021 Dikbud Provinsi Banten. Para pemirsa, pada Lantera TV sudah juga menayangkan episode 1 dan episode 2 serta episode 3 dalam serial PPDB ini agar Anda bisa lebih update, karena di sana akan banyak informasi-informasi tentang sekolah-sekolah khususnya di Kota Tangerang, SMK negeri apa saja yang ada, lalu bidang keahlian apa saja yang ada di SMK seluruh Provinsi Banten, dan juga bidang keahlian apa yang dibuka khususnya di Kota Tangerang, supaya lebih update. Jadi buka lagi lah episode 1 dan 2-nya lagi di dalam Lantera TV. Terima kasih Anda telah menonton Lantera TV. Banyak info yang baik dan menarik. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Bagilah tayangan ini dengan teman-teman. Jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan Anda akan kami jawab. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam serial PPDB 2021. Siap.